Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2511. Ejekan Jeremiah membuat Cat Van marah. Dia tidak mengira dia sudah menegaskan dirinya dan memohon pada Yeremia. Yeremia hanya sopan di permukaan. Akibatnya, bajingan tua itu mengatakan dia sedang berpikir omong kosong. Benar-benar tidak masuk akal. Cat Van menggeram dan berkata, "Saudara Wade, kamu dan aku telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Kamu juga tahu dunia ini sempit. Jika kamu ingin berbalik melawanku sepenuhnya hari ini, jangan salahkan aku akan bertindak kejam." Jeremiah mencibir. "Cat Van, jika saya mengatakan Anda brengsek, Anda berarti brengsek. Jika Anda benar-benar mampu, Anda bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Apa gunanya berlari ke saya dan berlagak kejam?" Yeremia terus mencibir. "Kamu datang dan memintaku menghapus video itu. Bicaralah dengan jari kakimu. Aku tidak bisa menjanjikanmu." Cat Van menyampaikan keluhan besar, menyalahkannya dan berkata, "Oke, Yeremia. Jika Anda tidak ingin menghapus video itu, saya tidak akan memaksanya. Karena tidak ada di depan, mari kita langsung bicara bisnis. Saya mendengar tentang platform video pendek Anda. Biayanya lebih dari 80 miliar. Izinkan saya memberi Anda 120 miliar secara langsung. Anda menjualnya kepada saya dan menghasilkan laba bersih lebih dari 30 miliar. Bagaimana?" "Saya tidak akan menjual." Yeremia menolak tanpa ragu. "Kamu tidak tahu betapa optimisnya saya tentang industri video pendek ini. Saya membeli platform ini untuk membuat industri video pendek lebih besar dan lebih kuat. Bagaimana mungkin saya menjualnya?" Cat Van berkata dengan dingin. "Lagi pula, bukankah hanya sedikit? Yah, aku tidak akan main-main lagi. 150 miliar. Kamu tinggal mengucapkan satu kata. Aku akan mengatur pembayaran sekarang." "Tidak akan." Jeremiah tersenyum kecil. "Pada prinsipnya, saya tidak pernah mengalami kesulitan dengan uang. Masalah hari ini sama sekali bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Saya menyarankan Anda untuk mati saja." Setelah mengatakan itu, Jeremiah langsung menutup telepon tanpa menunggu Cat Van menjawab. Cat Van di ujung telepon sangat marah sehingga dadanya naik turun. Pengurus rumah tangganya cepat-cepat bertanya, "Tuan, Jeremiah ini ingin melihat lelucon kita. Mungkinkah dia yang diam-diam menghasut apa yang terjadi di Aurus Hill?" "Mungkin. Putra kedua sudah ada di tangan sekarang." Cat Van memegang tangannya dengan wajah gelap, dan berkata dengan dingin, "Tidak mungkin. Memang Aurus Hill wilayah keluarga Wade, tapi mereka tidak dapat mengelola semua ini di belakang." Cat Van berkata lagi, "Jangan lupa, Zakir belum pernah ke Aurus Hill sebelumnya. Saat mengekspos dirinya di Aurus Hill, dia baru tiba di kota itu. Pikirkan tentang itu. Ketika dia pertama kali tiba di Aurus Hill, dia segera ditemukan oleh polisi dalam keadaan sadar. Lalu berlari ke Treasure Pavilion dan menculik Helen dan Sophie. Saat membawa Helen dan Sophie menemui Matteo, sesuatu terjadi tiba-tiba. Waktu persiapan untuk keluarga Wade bertindak kurang dari 1 jam. Dalam waktu kurang dari 1 jam ini, mereka harus melacak Zakir secara akurat, dan harus memiliki kemampuan untuk menjatuhkan Matteo dan 4 lainnya. Matteo sangat kuat. Sejauh yang saya tahu, keluarga Wade tidak memiliki seseorang yang bisa melampaui dia." Berbicara tentang ini, Cat Van terus menganalisis, dan hilangnya Stephen. Stephen ada di hotel dan dilindungi lebih dari 20 master keluarga Schultz kita. Pihak lain tidak mengetahui keberadaan lebih dari 20 master ini. Ternyata Stephen bisa dibawa pergi dengan mudah. Ini membuktikan kekuatan lawan jauh di atas 20 master kita. Tidak ada orang yang begitu kuat di keluarga Wade. Bab 2512. Secara halus, jika keluarga Wade memiliki kemampuan ini, mereka dapat dengan mudah menculikku, atau membunuhku langsung di rumah. Bagaimana mereka bisa terus dikalahkan oleh keluarga Schultz kita? Itu benar. Kepala pelayan ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya, "Tuan,
Apakah menurut Anda keluarga Wade sudah berteman dengan beberapa master tersembunyi? Itu tidak mungkin. Cat Van menenangkan kepalanya dan berkata, keluarga Wade tidak pernah begitu memperhatikan master seni bela diri seperti kita. Yeremia tua hanya mementingkan uang. Dia tidak akan menghabiskan banyak uang untuk mendukung sejumlah besar master seni bela diri. Dia tidak tertarik dengan hal semacam ini sama sekali. Bagaimana mungkin orang seperti itu dapat menemukan master sejati untuk membantu? Dengan mengatakan itu, Cat Van menganalisis dengan ekspresi muram. Ada 3 kemungkinan yang dapat saya pikirkan sekarang. Pengurus rumah tangga bertanya, Tuan, apa saja? Cat Van menjelaskan. Kemungkinan pertama adalah keluarga Harker melawanku di belakangku. Di mana? Pengurus rumah tangga bertanya kepadanya. Maksudmu keluarga Rosalie? Benar. Cat Van penuh gigi dan berkata, sejak kecelakaan Rosalie, keluarga Harker telah mengevakuasi semua master dalam keluarga Schultz. Mereka tidak pernah meminta saya memberikan pernyataan. Mereka tidak bertanya itu mungkin karena bermaksud diam-diam membalas dendam pada saya. Apalagi, keluarga Harker adalah keluarga seni bela diri, dan ada banyak master dalam keluarga mereka. Mungkin mereka menjadi hantu di belakang kita. Pengurus rumah tangga bertanya lagi, Tuan, apa kemungkinan lainnya? Cat Van berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Rosalie masih belum diketahui hidup dan matinya. Lebih bagus kalau gadis ini mati. Tetapi jika dia berhasil benar-benar melarikan diri, dengan karakternya, kemungkinan besar akan membalas dendam padaku. Pengurus rumah tangga berkata, Tuan, karena keberadaan Rosalie tidak diketahui, saya sudah menjalankan instruksi Anda dan telah memperhatikan situasi masuk bea cukai di seluruh negeri. Tidak pernah ada petunjuk tentang Rosalie. Itu tidak bisa dianggap enteng. Cat Van menghela nafas. Meskipun Rosalie masih sangat muda, kekuatannya sangat dahsyat. Jika dia masih hidup, itu pasti terjadi pada waktu yang berdetak. Cat Van menamparkan lagi dan melanjutkan. Namun, apakah itu seluruh keluarga Harker atau Rosalie? Meskipun kekuatan mereka sangat kuat, mereka tidak cukup kuat mengalahkan lebih dari 20 master top kita. Saya bahkan tidak menyadarinya. Jadi ini adalah sesuatu yang belum kutemukan selama ini. Pengurus rumah tangga mengangguk dan berkata dengan serius, ketika keluarga Harker tidak berbalik melawan kita sebelumnya, kita sangat memahami situasi dalam keluarga mereka. Di antara anak muda mereka, yang terkuat adalah Rosalie. Tapi dia sepertinya juga tidak semakin kuat sampai saat ini. Cat Van menghela nafas dan berkata, ada kemungkinan lain. Pengurus rumah tangga buru-buru bertanya, Tuan, apa yang lain? Cat Van berkata, kamu ingat Jamie dan Sophie diculik di Jepang dan diselamatkan oleh seorang Cina misterius? Ingat, pengurus rumah tangga menjawab. Nona Sophie berusaha mencari tahu keberadaan orang misterius itu. Cat Van berkata, orang itu sangat kuat. Satu orang dapat membunuh banyak ninja top Jepang tanpa cedera. Ini hampir setara dengan satu orang yang dapat membunuh banyak master seni bela diri Cina berturut-turut. Dia pasti yang terbaik. Jika orang ini sangat kuat, dia bisa menculik Stephen di bawah pengawasan lebih dari 20 master keluarga Schultz. Kemungkinan ini sangat tinggi. Bab 2513. Pikiran Cat Van saat ini sangat kacau. Justru karena inilah pemikirannya mulai menyimpang, dan bahkan sedikit melompat keluar. Di suatu tempat, dia merasa bahwa dalang di balik kejadian ini mungkin seorang master super yang menyelamatkan Jamie dan Sophie di Jepang. Tapi kepala pelayan merasa agak aneh. Dia berkata dengan bijaksana, Tuan, master yang ditemui nona tertua di Jepang belum diketahui identitasnya. Kita tidak tahu apakah dia orang Cina atau orang Cina yang tinggal di Jepang. Selain itu, Kyoto dan Aorus Hill terpisah ribuan kilometer. Di lautan manusia yang luas, bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan? Dua orang ini saling tumpang tindih. Meskipun ada kemungkinan, kemungkinannya terlalu kecil. Cat Van menenangkan dan berkata dengan serius, dasar penilaian saya bukanlah suatu kebetulan, tetapi perasaan. Bagaimanapun, Cat Van menganalisis, Aorus Hill, orang misterius ini, memberi saya perasaan yang sangat kuat. Saya pernah mengalami perasaan ini sekali sebelumnya. Terakhir kali saya merasa seperti ini,
setelah mendengar tentang perbuatan Master Super itu di Jepang. Orang itu dapat dengan mudah membunuh banyak ninja top Jepang dalam pertarungan jarak dekat sendirian, dan dia tidak terluka. Master semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar selama bertahun-tahun. Meskipun saya juga telah mendengar banyak duel antara Master Cina dan Jepang, dan sebagian besar dimenangkan oleh Master China. Tapi sejujurnya saja, saya belum pernah mendengar duel Master China Jepang di mana Master China mampu melakukannya tanpa cedera. Bahkan jika Bruce Lee berhadapan dengan Master Barat, tidak bisa menjamin dia akan menang tanpa cedera. Jadi lawan bisa tanpa cedera. Itu membuktikan betapa kekuatannya beberapa kali di depan lawan. Dengan kata lain, pria misterius ini dapat tanpa cedera oleh satu musuh dan 7. Maka tidak masalah menjadi satu musuh dan 10. Bahkan jika jumlah lawan berlipat ganda, mungkin dia dapat membayar harga tertentu. Satu orang membunuh 14 ninja top, menandakan berapa banyak orang seperti ini yang ada di dunia. Kepala pelayan itu berpikir keras. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk dengan serius dan berkata, "Tuan, Anda benar, dia bisa membunuh 7 ninja Jepang tanpa cedera. Jadi batas di atas jauh dari 7. Jika demikian, kekuatan manusia ini tidak pernah terdengar sebelumnya." Cat Van melanjutkan. Dan kali ini, dalang di Aorus Hill dapat dengan mudah menangkap Mateo dan 3 anak buahnya. Dia juga bisa dengan diam-diam menculik Stephen di bawah pengawasan lebih dari 20 master keluarga Schultz. Saya belum pernah mendengar kekuatan seperti ini. Jadi, dalang di balik layar di Aorus Hill, memberiku perasaan yang sama dengan master misterius dari Jepang itu. 2 orang misterius yang sama sekali tidak diketahui identitasnya bisa membuatku merasakan hal yang sama, yang membuatku harus menghubungkan keduanya. Berbicara tentang hal ini, Cat Van berkata dengan tegas, hubungan antara 2 orang misterius ini bukan hanya perasaan yang sama. Yang penting adalah ada petunjuk yang benar-benar tumpang tindih. Pengurus rumah tangga buru-buru bertanya, "Tuan, apa petunjuknya?" Cat Van menyiarkan 2 kata dengan dingin. "Lihat korbannya." Bab 2514. Pengurus rumah tangga tampak ngeri dan berkata, "Maksudmu? Master misterius yang menyelamatkan nona muda tertua di Jepang juga menyelamatkan nona muda tertua di Aorus Hill?" "Itu benar." Cat Van mengangguk dan berkata, "Itu yang aku pikirkan sekarang. Saya yakin Sophie masih hidup. Jika benar-benar masih hidup, orang yang menyelamatkannya kali ini pasti orang yang sama dengan master misterius di Jepang itu." Pengurus rumah tangga bertanya dengan bingung, "Tuan, saya bisa memahami dia menyelamatkan nona muda tertua. Lalu apa niatnya menculik putra kedua?" Cat Van berkata, "Penculikan Stephen kemungkinan besar untuk membalas dendam Sophie dan ibunya. Stephen pergi ke Aorus Hill untuk menangani masalah ini atas nama keluarga Schultz. Dia menjadi target paling mudah." Pengurus rumah tangga ragu-ragu. Mengapa orang misterius itu begitu baik kepada nona? Dia menyelamatkannya 2 kali, dan membantu. Cat Van berkata dengan sedikit melankolis, "Ini, aku tidak tahu. Jika spekulasi saya benar, saya benar-benar mengambil langkah yang buruk kali ini." Dengan mengatakan itu, Cat Van menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, "Jika saya tahu master misterius ini penuh kasih sayang dan adil pada Sophie, saya tidak akan menyerang Helen. Bagaimanapun, dia adalah ibu Sophie. Jika Sophie masih hidup, dia tidak akan pernah memaafkanku dalam hidup ini." Dalam sekejap, ekspresi Cat Van menjadi sangat kesal, dan dia berkata dengan sedih, "Jika spekulasi saya benar, kita memiliki kesempatan mempekerjakan master misterius ini untuk keluarga Schultz. Bagaimana bisa berkembang sampai seperti ini?" Pengurus rumah tangga buru-buru bertanya, "Tuan, jika ini masalahnya, apakah ada kesempatan untuk memulihkan situasi?" Memulihkan situasi. Wajah tua Cat Van berkerut, dan dia berkata dengan marah, "Bagaimana saya bisa memulihkan situasi? Saya mengusir ayah dan membunuh ibu. Ditambah hal tidak masuk akal dari Stephen dan Mateo sialan itu. Mereka menaruh pot hitam Sophie di kepalaku. Bagaimana Sophie bisa memaafkanku? Jika Sophie tidak menginginkan kehidupan, aku akan bersyukur membakar dupa." Kepala pelayan berpikir sejenak, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, saya punya ide."
Saya tidak tahu apakah itu layak. Cat Van buru-buru berkata. Katakan. Pengurus rumah berbisik. Menurut pendapat saya, lebih baik membiarkan putra tertua kembali sekarang. Di satu sisi, Anda harus meminta maaf kepadanya dan menjelaskan bahwa serangan Anda terhadap Helen untuk melindungi reputasi keluarga. Nona tertua, ini hanya karena seseorang ingin menangkap kesalahan ini. Di sisi lain, dengan meminta kembali melanjutkan dan pekerjaan sebelumnya, Anda mengambil langkah mundur dan menunjukkan bantuannya. Ekspresi Cat Van segera menjadi sangat aneh. Pengurus rumah tangga terus berkata saat ini, Tuan, jika kekayaan intelektual Anda benar, jika nona muda tertua masih hidup, maka ibunya juga pasti masih hidup. Sebelum ini Anda mengasingkan putra tertua ke Australia. Ini sama dengan menghina keluarga putra tertua. 4 orang. Saat dia berkata, dia mengingat sesuatu, dan segera menambahkan kalimat lain. Oh ya, ada Rosalie. Keberadaan Rosalie belum diketahui sampai sekarang. Jika orang misterius ini berada di Aurus Hill, saya pikir Rosalie juga masih hidup, bahkan mungkin ada di sebelahnya. Kalau begitu, keluarga mereka yang terdiri dari 5 orang itulah yang Anda sakiti, Tuan. Jadi, Tuan, hal terpenting bagi Anda sekarang adalah dengan cepat mengalahkan mereka satu persatu dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Jika ada seseorang dalam keluarga berempat ini berbicara untuk Anda memiliki kesempatan memecahkan permainan. Bukannya menjadi bendera mati, Cat Van menginginkan waktu yang lama. Dia mengerti apa yang dimaksud dengan pelayan itu. Dia tahu dia memang telah sangat menyakiti putra sulungnya, keluarga Seldon. Jika dia memanggil Seldon kembali ke Eastcliff, mengakui kesalahannya, dan kemudian mengembalikan ahli warisnya, dia bisa memulihkan situasi. Bab 2515. Pada saat ini, Seldon dan anak Jamie sedang berbicara di telepon. Jamie berkendara dari Eastcliff ke Aurus Hill semalaman. Begitu tiba di Aurus Hill, dia langsung jatuh ke dalam kesulitan karena bingung. Datang ke Aurus Hill, ingin mencari tahu keberadaan ibu dan saudaranya. Namun, polisi Aurus Hill mengirim ribuan orang untuk mencari di seluruh kota sepanjang hari tanpa hasil. Bagaimana memulainya? Jamie awalnya berencana kembali ke rumah tua keluarga Dunn di Aurus Hill dan meminta bantuan pengurus rumah tangga. Dalam hal ini, dia masih memiliki tempat tinggal. Namun berpikir, dia menghina kakeknya, dan kakeknya memerintah orang mencari keberadaannya. Dia merasa sedikit khawatir, jadi dia menelepon Seldon, yang berada jauh di Australia, untuk meminta bantuan. Jamie berkata, Ayah, kakek Schultz tahu kakek Dunn memiliki rumah tua di Aurus Hill. Mungkin dia mengirim seseorang untuk mengawasi dan menunggu saya di sana. Kalau saya pergi ke pengurus rumah tangga tua untuk meminta bantuan, saya mungkin akan ditangkap oleh keluarga Schultz bahkan sebelum saya masuk. Seldon berkata dengan sungguh-sungguh. Memang ada risiko seperti itu. Saya pikir kamu harus lebih berhati-hati dan jangan menghubungi pengurus rumah tangga tua itu. Jamie bertanya, Ayah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat, berseru dan berkata, Ayah, aku tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Ibu dan Sophie hilang. Aku ingin menemukan mereka. Tapi aku tidak punya kemampuan untuk menemukan mereka sama sekali. Aku juga tidak punya pembantu. Aku merasa sia-sia. Seldon menghela napas dan berkata dengan lega, Jamie, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Hal semacam ini jauh di luar kendalimu. Buruk-buruknya, bahkan kakekmu tidak dapat mengendalikan semua ini. Apalagi kamu. Jamie menangis dan berkata, aku tidak peduli padanya. Aku hanya ingin menemukan ibu dan Sophie secepat mungkin. Mereka harus aman. Atau aku tidak akan pernah memaafkan lelaki tua itu seumur hidup. Dengan mengatakan itu, Jamie berkata lagi, Ayah, cepat kembali dan bantu aku. Ayah, kamu tidak di sini. Kemampuanku sangat terbatas. Seldon ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Jamie, kamu harus mencari tempat tinggal di Aurus Hill dulu. Jangan ekspos keberadaanmu ke dunia luar.
Aku akan menunggu kabar kakekmu untuk melihat langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Faktanya, bagi Sheldon, meskipun dia telah melihat laporan berita dan video yang diunggah oleh Charlie, dan membenci Cat Van sampai intinya, dia masih tidak berani langsung melawan Cat Van. Alasan tidak berani mengancam wajahnya juga sangat sederhana, itu karena kurangnya kemampuan. Ini seperti ketika Kaisar Guangxu menghadapi janda permaisuri Cixi. Seluruh negara, masyarakat, kekuatan militer dan politik semuanya ada di tangan janda permaisuri Cixi. Meskipun Kaisar Guangxu adalah kaisar, dia sama sekali bukan lawannya. Terlebih lagi, Sheldon bahkan tidak memiliki posisi kepala keluarga Schultz sekarang. Sedangkan Cat Van adalah pengambil keputusan sebenarnya di dalam keluarga Schultz. Apalagi masyarakat modern sangat berbeda dengan masyarakat feodal. Masyarakat feodal dapat berusaha merebut tahta. Namun dalam masyarakat modern, semuanya memperhatikan sistem hukum. Aset seluruh Sebulls Group hampir semuanya atas nama orang tua itu. Bahkan jika pemegang saham lain memegang saham grup, kekuatan suara sepenuhnya diserahkan kepada orang tua itu. Tidak mungkin merebut kekuatan orang tua itu. Bahkan jika orang tua itu dicampur, bagian atas nama orang tua itu semuanya terkait dengan dana perwalian utama. Keluarga Schultz lainnya hanya dapat mengambil sebagian biaya hidup dari perwalian dana secara teratur. Demikian untuk mengendalikan keutuhan keluarga Schultz. Oleh karena itu, bahkan jika Sheldon tahu lelaki tua itu membunuh istrinya dan putrinya, dia tidak akan memiliki keberanian untuk melawan lelaki tua itu. Kalau saja berani meninggalkan Australia tanpa seizin lelaki tua itu, kemungkinan dia akan langsung ditempatkan di bawah rumah. Bab 2516. Oleh karena itu, meskipun sangat menyesali keselamatan Sophie, Sheldon masih tidak berani meninggalkan Australia setengah langkah sampai lelaki tua itu berbicara. Dia bahkan tidak berani menelepon dan bertanya, karena begitu dia membuat lelaki tua itu marah. Ajalnya hanya akan bertambah buruk berdasarkan yang sudah ada. Jamie masih muda dan belum mengalami banyak hal. Hal terbesar dan paling serius yang pernah dialami dalam hidupnya adalah ketika diculik di Jepang. Terlebih lagi, dia sangat panik saat ditangkap. Seluruh proses itu seperti burung puyuh yang setengah ketakutan. Jauh lebih panik dari saudara-saudaranya kecuali Sophie. Jadi semua tekanan yang ada di pundaknya. Dan dia tidak bisa bernapas sama sekali. Dia sangat rindu ayahnya untuk kembali dan menjadi tulang punggung. Sayangnya, dia berani melawan orang tua itu, tapi ayahnya tidak berani. Mendengar ayahnya berkata akan menunggu, Jamie tidak bisa menahan emosinya dan berteriak keras, "Tunggu sebentar lagi. Apa yang kamu tunggu? Kamu menunggu berita kematian ibu dan Sophie. Apakah kamu baru datang kembali untuk pemakaman?" Pada saat ini, Sheldon merasakan setiap kata yang diucapkan seperti isyarat keras di wajahnya, menamparkan pipinya, membuatnya merasa jantungnya berdarah. Namun, dia tidak terlalu menanggapi. Dia telah mengalami lebih banyak hal daripada Jamie. Dia tahu apa artinya tidak menunjukkan keberanian seorang pria, dan bahkan lebih tahu apa itu membuat rencana dan kemudian bertindak. Sheldon berpikir bahwa mereka yang tahu pihak lain memiliki pistol dan menggunakan tangan kosong semuanya adalah pria yang gagah berani. Sebagian besar orang-orang ini telah menjadi umpan meriam bagi orang lain. Jadi bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk menjadi jenderal terkenal yang dapat segera melintasi medan perang? Putranya membuat marah lelaki tua itu, yang menurutnya sangat bodoh. Jika dia tidak mematuhi lelaki tua itu lagi saat ini dan berlari kembali ke China selama periode sensitif ini, dia pasti akan menyentuh timbangan lelaki tua itu. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, Sheldon hanya bisa menjelaskan dengan sabar. "Jamie, kamu memintaku kembali untuk menerimanya. Kamu tahu karakter kakekmu. Kalau aku kembali sekarang, kamu tidak akan bisa melihat wajahku sama sekali, dan aku sudah kehilangan kebebasanku. Bahkan mungkin kamu tidak akan pernah melihatku lagi dalam hidupmu." Setelah berbicara, dia ragu-ragu selama beberapa detik dan berkata dengan serius, "Jamie, dengarkan ayah. Sudah terlambat hari ini. Kamu harus tinggal di Aurus Hill. Dan besok, dengan syarat memastikan keselamatanmu sendiri,
hubungi kakekmu. Mintalah kakekmu dan pamanmu mengirim seseorang untuk menemukan ibumu dan adikmu. Kamu beri aku 1 hari. Jika kakekmu tidak menghubungiku hari ini, maka aku akan bertanya padanya. Tidak peduli apa, aku akan memaksanya mengizinkanku pulang. Jami ingin memarahi ayahnya, namun, setelah tenang, dia juga mengerti bahwa apa yang dikatakan ayahnya masuk akal. Ayahnya sudah matang-matang, dirinya terlalu impulsif. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan lembut, "Ayah, aku mengerti, kamu dapat meninggalkanku sendiri saat ini. Saya akan menelepon kakek sebentar lagi. Saya akan berkomunikasi dengan kamu lagi jika terjadi sesuatu." Sheldon bersenandung dan memikirkan, "Jangan panggil kakekmu malam ini. Kupikir dia sedang merencanakan bagaimana menemukan ibumu dan adikmu sekarang. Jangan ganggu dia dulu, tunggu sampai besok." Tepat ketika dia sedang berbicara, ponselnya tiba-tiba muncul pengingat bahwa ada panggilan lain masuk, dan dia berteriak, "Kakekmu menelepon." Bab 2517. Setelah menerima telepon dari Cat Van, Sheldon merasa antara masuk akal dan tidak masuk akal. Dia menghibur anak-anak sebentar, menutup telepon, dan menjawab panggilan Cat Van, dengan tidak sabar mencoba mencari tahu niat Cat Van. Setelah panggilan itu, Sheldon berkata dengan gugup, "Ayah, kamu, mengapa meneleponku?" Cat Van menghela nafas di ujung telepon dan berkata, "Hei, Sheldon, ayah menelepon untuk meminta maaf padamu." Setelah berbicara, dia bertanya, "Kamu pasti sudah melihat video yang beredar di media sosial, kan?" Sheldon berkata dengan jujur, "Ya, ayah, aku sudah melihatnya." Begitu kata-kata diucapkan, Sheldon dengan cepat-cepat menambahkan, "Ayah, saya tahu kamu pasti memiliki beberapa kekesalan pada Helen. Tetapi saya yakin kamu tidak memiliki niat buruk pada Sophie. Stephen dan Matteo pasti dipaksa saat berbicara omong kosong di video itu dan menimpakan kesalahan Anda." Kata-kata Sheldon langsung menggerakkan hati Cat Van jauh di lubuk hatinya. Dia senang putra sulungnya bisa begitu rasional dan objektif, dan bahkan mengungkapkan kebenaran dari apa yang paling ingin dia ungkapkan di dalam hati. Kebenaran dari masalah ini adalah, saya tidak berpikir untuk membunuh cucu saya sendiri. Saya hanya ingin membunuh Helen. Namun, ketika Matteo dan putra saya sendiri menunjukkan kesalahan saya dalam video itu, mereka melontarkan semua kejahatan dan tuduhan palsu kepada saya, dan dilihat oleh lebih dari 1 miliar orang di seluruh negeri. Emosi manusia begitu halus, bahkan jika memiliki prasangka terhadap seseorang, ketika tidak dipahami oleh siapapun dan hanya orang ini yang dapat memahami, sikap seseorang terhadapnya pasti akan mengalami perubahan 180 derajat. Karena dia adalah satu-satunya belahan jiwamu. Cat Van merasa seperti ini, dia senang putra tertua, yang paling tidak mungkin memahaminya, akan memecahkan misteri dalam satu kalimat, yang tidak hanya menggerakkannya, tetapi juga membuatnya sedikit mengejutkan. Kata-kata Sheldon sebenarnya disengaja, dia sebenarnya sangat membenci Cat Van, karena, bahkan jika Sophie benar-benar bukan kesalahan ayahnya, Rosalie tidak akan selalu punya alasan, kan? Apalagi Sheldon sendiri menjadi kambing hitam dan dibuang ke Australia, yang juga dilakukan oleh orang tua itu. Dalam hal ini, kebencian Sheldon padanya tidak akan berkurang sedikit pun. Tetapi dia masih dengan cerdik menyembunyikan semua emosi negatif, dan mengungkapkan pemahaman penuh tentang lelaki tua itu. Kali ini dia memenangkan kasih sayang yang mendalam dari lelaki tua itu. Lelaki tua itu menghela napas dan berkata, "Sheldon, kamu memahamiku, Sophie adalah cucuku yang paling aku cintai. Aku tidak bisa kejam padanya." Netizen ini benar-benar bingung. Aku harus menerima tuduhan palsu itu. Saat dia mengatakan itu, dia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Sheldon, sekarang ada begitu banyak kejadian besar yang terjadi satu demi satu di rumah. Kamu tidak bisa terus tinggal di Australia dan menikmati kebahagiaan sendirian. Kembalilah dan bantu ayah mengatasi kesulitan." Ketika Sheldon mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresinya bahkan lebih buruk daripada makan kotoran. Bab 2518. Orang tua itu memang punya satu set. Ya ampun.
Dia mengirim saya ke Australia, dan kemudian menempatkan saya di bawah tahanan rumah dengan samar. Sekarang saya harus kembali dan membantu. Dia bahkan mengatakan saya menikmati kebahagiaan di Australia, dan saya menikmati hal ini sebagai tempat yang buruk. Meskipun berpikir begitu, Sheldon segera mengikuti kata-kata lelaki tua itu dan berkata, "Ayah, saya benar-benar minta maaf. Saya menuduh selama ini. Jika Anda membutuhkan saya untuk kembali dan membantu, maka saya siap melakukan apa yang ayah inginkan." Sheldon ingin kembali, tetapi dia tidak bisa langsung mengatakan bahwa jika ayahnya membutuhkan dirinya, maka dia akan segera pergi. Bahkan jika lelaki tua itu menyatakan demi ini, dia harus meletakkan inisiatif di tangan lelaki tua itu, dan akhirnya mengucapkan kata pun, siap untuk dikirim oleh lelaki tua itu kapan saja. Dengan cara ini, di satu sisi, itu menunjukkan bahwa dia sangat menghormati lelaki tua itu. Dan di sisi lain, ia juga menunjukkan sikap rendah hati di hadapan lelaki tua itu. Dengan cara ini, juga dapat mengurangi perlindungan diri orang tua itu terhadap dirinya sendiri. Orang tua itu merasa segar setelah mendengarkannya, dan langsung berkata, "Baiklah, saya akan menyiapkan pesawat dari Australia. Kamu harus kembali sesegera mungkin." Cat Van menambahkan, "Ngomong-ngomong, saya berencana meninggalkan Eastcliff sesegera mungkin dan pergi ke Sudbury untuk bersembunyi dari pusat perhatian. Jika tidak, polisi dan keluarga Dunn akan datang ke pintu sebelum fajar, dan itu pasti akan menjadi masalah besar." Sheldon bertanya, "Ayah, mengapa meninggalkan Eastcliff?" Cat Van berkata, "Saya berencana pergi ke Sudbury. Ada beberapa industri kita di sana, dan ada sebuah rumah besar. Saya ingin pergi ke sana agar tenang dan sunyi. Selain itu, relatif dekat dengan Aurus Hill, yang lebih nyaman untuk mengambil alih komando." Sheldon bertanya, "Ayah, apakah aku terbang ke Eastcliff atau ke Sudbury?" "Terbang ke Sudbury," Cat Van menjawab. "Setelah menutup telepon saya akan langsung ke bandara dengan helikopter. Sampai di Sudbury sekitar 3 jam. Kamu bisa terbang langsung ke Sudbury. Saya tunggu kamu di Sudbury." "Oke," Sheldon segera berkata. "Kalau begitu aku akan bersiap sekarang." Cat Van berkata lagi, "Sheldon, ayah juga mengalami kesulitan dalam beberapa hal. Jangan salahkan ayah, terutama tentang Helen. Ayah tidak berdaya dan harus mempertimbangkan reputasi keluarga Schultz." Sheldon berkata tanpa ragu, "Ayah, jangan khawatir. Aku mengerti kamu 100%. Setelah berbicara, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Sejujurnya, Helen, wanita ini, tidak pernah melupakan Curtis bertahun-tahun. Kami belum bercerai, dan dia pergi ke Aurus Hill untuk membeli bekas rumah Curtis dan tinggal di sana. Ini sangat memukul saya dan memukul seluruh keluarga Schultz. Bahkan jika ayah tidak mau menyelesaikan masalah ini, jadi aku kembali. Aku tidak akan membiarkan pergi." Setelah mendengarkannya, Cat Van berkata dengan sangat puas, "Sheldon, saya sangat senang kamu memiliki pemahaman ini. Seperti yang diharapkan, kamu sebagai putraku, dalam menghadapi yang benar dan salah, dapat melihat jauh lebih jelas dari biasanya." Berbicara tentang ini, dia melanjutkan, "Baiklah, kamu cepat bersiap. Kita berbicara hal-hal spesifik saat kamu kembali." "Oke," Sheldon berkata dengan hormat. "Ayah, kamu akan bepergian. Perhatikan kesehatanmu." "Oke, aku mengerti," Cat Van menjawab, mengingat sesuatu, dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, saat video baru keluar, Jamie datang kepada saya dan membuat suara besar, lalu menghilang. Jika dia menghubungi kamu, sampaikan maaf kepadanya atas nama saya. Sebagai seorang kakek, emosiku sangat panas. Jadi tolong jangan bawa ke hati." Sheldon tidak mengira lelaki tua itu akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada putranya. Dia dengan cepat berkata, "Ayah, Jamie baru saja meneleponku. Masalah terbesar dengan anak ini adalah dia belum cukup dewasa. Dia belum punya banyak pengalaman, dan dia mudah menyalahkan. Informasi dari dunia luar sangat membingungkan. Dia tidak bisa melihat esensi masalah. Jadi ayah harap maklum." Setelah kembali,
aku pasti akan bersujud di depanmu dan mengakui kesalahannya. Cat Van sangat puas dengan pernyataan Sheldon dan berkata, jika itu terjadi, maka saya dapat yakin. Kamu segera kembali. Saya menunggu di Sudbury. Bab 2519. Apa yang lebih pintar dari Tuan Schultz daripada Sheldon adalah, dia membangun kerangka umum di otaknya melalui petunjuk. Dan pada saat yang sama, dalam kerangka ini, dia menghitung keberadaan orang misterius Charlie. Faktanya, Cat Van selalu menjadi rubah tua yang sangat cerdik. Banyak hal yang dia rencanakan hampir tidak memiliki celah. Tetapi beberapa kali, karena dia tidak dapat memprediksi bahwa akan ada variabel seperti Charlie, jadi dia membuat perbedaan besar karena kesalahan yang sedikit itu. Kali ini, dia berspekulasi bahwa Sophie belum mati, dan berspekulasi bahwa Sophie diselamatkan oleh seorang master. Dia memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan keluarga Sheldon. Titik terobosan pertama tentu saja Sheldon, kepala keluarga. Panggilan telepon tadi bukan hanya untuk menghibur Sheldon, tetapi juga menyatakan permintaan maafnya kepada Jamie di depan Sheldon. Jika ayah dan anak itu mempercayai kata-katanya, maka setidaknya setengah dari keluarga berempat telah diselamatkan. Meskipun tidak mungkin bagi Sheldon memaafkan Cat Van dengan begitu mudah, pada saat ini, hatinya memang sedikit lega karena inisiatif Tuan Schultz mengakui kesalahannya. Bagaimanapun, Cat Van tidak pernah menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya kepada siapapun dalam hidupnya. Tiba-tiba meminta maaf secara pribadi, sangat mengejutkannya. Selain itu, Cat Van tidak dapat mengetahui keberadaan faktor misterius Charlie. Dia tidak tahu motif sebenarnya dari lelaki tua itu untuk menjadi lembut. Selain itu, dia ditugaskan ke Australia. Bahkan jika lelaki tua itu melakukan sesuatu yang membuatnya merasa kasihan padanya, dia tidak perlu menundukkan kepalanya sama sekali. Bahkan lelaki tua itu menempatkan dirinya di bawah rumah sepenuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Ini juga apa yang selalu dilakukan orang tua itu. Tetapi lelaki tua itu tidak memilih metode ini. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Yang membuat Sheldon beranggapan bahwa lelaki tua itu mungkin benar-benar sadar dan memiliki ide untuk mereformasi dan memperbaiki dirinya. Orang tua itu bersedia menenangkan dirinya dan meminta kembali ke Tiongkok. Ini setara dengan bersiap untuk mengembalikan identitasnya sebagai ahli waris. Tidak ada yang akan mengalami masalah dengan triliunan properti keluarga, sehingga Sheldon terkejut, tetapi juga memiliki kegembiraan yang tak terkendali. Namun, di satu sisi, ada kesedihan dan kekhawatiran tentang putri kandungnya yang belum diketahui kehidupan atau kematiannya. Dan di sisi lain, ada kegembiraan. Emosi yang sama sekali berbeda ini bercampur menjadi satu, membuat Sheldon merasa sedikit malu. Dia malu karena dia tidak dapat menghentikan kegembiraan di hatinya dalam keadaan seperti itu. Ini juga membuatnya benar-benar memahami kebenaran. Mengapa ada serangkaian pertempuran untuk tahta dan kekuasaan antara darah dan kerabat terdekat di zaman kuno. Kakak membunuh adik laki-laki. Adik laki-laki membunuh kakak laki-laki. Ayah membunuh anak laki-laki, anak membunuh ayah, dan seterusnya. Alasannya karena kepentingan di depan mereka terlalu besar, dan kepentingannya cukup besar untuk meninggalkan darah dan keluarga. Jika seseorang mencintai orang yang dicintai, jika hanya mendapatkan 100 yuan, tidak banyak orang di dunia ini yang akan setuju. Namun, bagaimana jika kerabat terdekatnya bisa ditukar dengan 10 miliar, atau bahkan 1 triliun? Akan ada banyak orang yang terbawa oleh manfaat besar ini. Sheldon juga manusia fana, dan dia memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Setelah ditugaskan ke Australia, dia merasakan kehilangan kekuasaan, dan rasa kehilangan ini tak terlupakan. Sekarang, ketika dia akhirnya melihat kesempatan untuk menyalahkan keadaan angin, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat di lubuk hatinya? Jadi, dia menghubungi Jamie, menjelaskan masalahnya secara singkat kepadanya, lalu memberikan instruksi. Jamie, saya pikir kakekmu benar-benar menyadari kesalahannya. Jadi jangan diambil hati, saya terlalu malu untuk menyentuhnya. Kamu tahu itu. Bab 2520.
Jamie marah dan mengingatkan ayahnya. Ayah, kakek membunuh ibu dan Sophie. Ayah memintaku untuk tidak terlalu banyak menyentuhnya. Ayah sudah menonton video di TikTok. Ibu dan Sophie ada di dalam mobil. Apa yang terjadi di dalam mobil? Bodoh. Sheldon berteriak dengan marah. Itu sudah terjadi. Apa yang bisa kamu selamatkan dengan menyalahkan kakekmu? Mereka tidak bisa diselamatkan. Dan kamu sendiri akan hancur. Kamu harus tahu. Ayah putra tertua di keluarga Schultz. Kamu putra tertua dan cucu tertua dari keluarga Schultz. Kakekmu paling lama hidup 10 tahun lagi. Kalau aku tidak bisa menjadi kepala keluarga Schultz, aku dan kamu harus menyingkir. Jika paman keduamu, paman ketigamu, atau paman keempatmu duduk sebagai kepala keluarga, apakah akan membuat keluarga kita lebih baik? Aku bertanya padamu. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada saudara laki-laki kakekmu setelah kakekmu menjadi kepala keluarga? Paman-pamanku itu bahkan tidak bisa tinggal di Tiongkok. Kegagalan mereka memenangkan kepala keluarga adalah awal dari kepergian keluarga mereka ke luar negeri. Berbicara tentang ini, Sheldon berkata dengan emosional. Mereka yang gagal memenangkan pusaka, meninggalkan Tiongkok dan pergi ke luar negeri. Aset yang bisa mereka dapatkan hanya kurang dari 1%. Yang paling sial bahkan tidak bisa mendapatkan 1% aset itu. Apa kamu ingin menunggu 10 tahun untuk diusir dari Tiongkok? Keluarga akan mengambil semua posisi, semua dana dan aset yang diberikan kepada Anda. Lalu kamu pergi ke luar negeri bersama seluruh keluarga dengan hanya ratusan juta aset. Jamie terdiam. Seperti kata pepatah, dari berhemat ke boros itu mudah. Dari boros ke berhemat itu sulit. Sekarang dia tidak peduli dengan uang sama sekali. Dia sia naik jet pribadi saat pergi keluar. Memiliki properti sendiri di seluruh dunia. Dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi sekali itu benar seperti yang dikatakan ayahnya. Jika ayahnya gagal memenangkan kesuksesan dan dikirim ke luar negeri, maka dia akan kehilangan segalanya dalam sekejap. Sebuah jet pribadi yang lebih baik berharga ratusan juta yuan. Jika keluarga merampas semua asetnya dan hanya menyisakan beberapa ratus juta yuan untuk keluarganya, bagaimana dia bisa hidup? Sheldon sangat jelas dan kata-katanya telah menyentuh hati putranya. Dia dengan bijak memilih untuk berhenti, daripada terburu-buru. Jadi dia berkata lagi, "Oke, saya akan mengonsolidasikan ini dulu. Kakekmu memintaku pergi ke Sudbury dan menemuinya. Kamu cari tempat tinggal di Aurus Hill malam ini, dan berkendara ke Sudbury besok pagi. Saya sampai di Sudbury besok sore. Kamu datang ke bandara menjemput saya. Kita pergi kakekmu bersama." Jamie terdiam sejenak, sebelum menunjukkan pemberontakan dan konfrontasinya lagi, dan berbisik, "Aku tahu ayah. Kirim aku pesan WeChat setelah kamu lepas landas. Aku akan menemuimu tepat pada waktunya. Oke, kamu hati-hati sendirian. Malam ini." Kenyataannya sangat tenang, tetapi dunia maya terus mendingin. Kritik dan memahami terhadap Cat Van semakin meningkat. Tindakan Cat Van bahkan mulai diberitakan oleh media luar negeri. Dan Cat Van sendiri, diam-diam bersembunyi di Sudbury semalaman. Sheldon naik jet pribadi keluarga Schultz, yang berangkat dari Australia dan terbang langsung ke Sudbury. Sedangkan Jamie, demi hati-hatian, dia tidak mencari perlindungan kepada siapapun. Juga tidak pergi ke hotel. Dia berbaring di limusinnya dengan pemanas menyala sepanjang malam. Malam itu, 3 generasi keluarga Schultz, kakek, anak, dan cucu, tidak tidur sepanjang malam. Sangat kontras dengan mereka. Helen dan Sophie berbaring di tempat tidur besar hotel yang sangat nyaman dan tidur nyenyak sepanjang malam. Pukul 8 pagi, Sophie bangun lebih dulu dan membuka matanya sedikit. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.